Matcha itu mahal karena terbuat dari proses yang panjang dan dari daun teh pilihan. Bro, itu enak banget. Tapi hari ini aku mau nantang mau dengan bikin matcha dari daun jelateng ini. Daun yang paling berbahaya dan paling gatal yang ada di dunia. Daun ini memiliki bulu-bulu halus yang mengandung zat kimia iritan seperti asam format, histamin, dan asetilkolin. Apa-apaan itu? Aku aja nggak tahu. Tapi intinya menurut artikel yang aku baca, kombinasi tiga zat gaib tadi itu yang memicu rasa perih, panas, dan gatal luar biasa pas kena kulit. Jadi bayangin kalau zat ini masuk ke tenggorokan. Baiklah, ini dia daunnya. Aku dapetin ini di samping kandang ayam, tapi ini bersih kok. Aku coba buat sentuh sedikit daun itu dan alay. Sebenarnya itu nggak ngaruh sih, tapi aku coba petik satu daunnya dan coba taruh itu di kulit tanganku. Ini gatel cuk. Rasanya tuh kayak kalian ditusuk jarum-jarum kecil dan ada sedikit reaksi panas dan sedikit gatal. Dan lihat aja tanganku beberapa menit setelah itu. Parah itu juga sih hasil AI. Tapi serius, daun ini gatal banget. Dan kalau sampai itu nyangkut di tenggorokanku, ya bakalan tamat deh. Tapi tenang aja, aku udah cari cara buat bisa konsumsi daun ini. Pertama, aku bakal cuci bersih daun ini. Itu perlu banget. Terus aku bakal siapin air panas dan garam. Dan aku bakal rebus selama 3 menit. Dan pastiin semua daun terendam sempurna, oke? Proses ini bertujuan buat matahin bulu-bulu penyengat dan menguapkan racunnya secara total. Terus selanjutnya aku bakal taruh di air es. Ini teknik shocking supaya proses memasak berhenti dan warna hijaunya tetap hijau neon terang ala matcha. Dan setelah itu kita bakal lanjut ke proses pengeringan. Sebenarnya pakai microwave bakal lebih gampang, cuman aku nggak punya itu. Lagi pula konten ini bertujuan buat bikin matcha 100% gratis kan. Jadi aku bakal keringin dengan tisu supaya sisa airnya terserap. Terus aku bakal pakai kipas ini sebagai pengering dan taruh di tempat gelap. Dan ya, proses pengeringan ini butuh waktu 2 hari dan haram buat terkena sinar matahari. Dan setelah 2 hari berlalu, kita bisa dapetin daun jelateng yang hijau crispy ini. Oh, ini crispy banget sih. Dan sekarang kita bakal masuk ke proses penghalusan. Aku gak punya penggiling matcha asli karena itu mahal banget. Jadi aku bakal gunain ini. Kita bakal deplok di sini coy. Let's do it, buddy. Aku masukin semua daun jelateng kering tadi dan deplok selama 2 jam penuh sampai bubuk itu halus banget. Wow. Ini ada pertanyaan kalau semua daun yang hijau itu bisa dibikin matcha, guys. Alright guys, ini dia penampakannya. Matcha dari daun paling bahaya guys. Apakah bakal enak atau aku bakal keracunan? Aku nggak bakal tahu, semoga aja ini bagus ya. Sekarang ini dia momennya cuy. Aku bakal seduh dengan air panas dan aduk. Dari looksnya ini udah bener-bener bagus banget. Lihat nih. Setelah melihat ini, aku yakin banget kalau semua benda hijau bisa dibikin matcha. Tapi salah satu kesalahanku, aku terlalu banyak nuang airnya. Wih, jangan kebanyakan sih. Alright guys, ini dia matcha dari jelateng yang kalian bisa lihat sendiri. Ini bagus banget Looksnya lihat ini, wah hijau banget. Sorry banget, ini kayaknya terlalu encer tadi. Aku kebanyakan naruh airnya. Jadi tapi nggak apa-apa lah, kita bakalan coba ya guys ya. Oh my god. Aku harap kalau udah pada like dan subscribe guys. Kita boleh tes apakah ada reaksi gatal di tenggorokanku. Oh, enak cuy. Gak ada rasa sensasi kayak gatal-gatal gitu. Apakah berhasil? Rasanya hampir sama kayak rumput kemarin, tapi rasanya lebih kayak ada sedikit creamy gitu. Creamy, what the hell is that creamy bro? Aku nggak tahu gimana definisinya, tapi itu lumayan enak. Maksudnya nggak terlalu buruk, nggak pahit ataupun nggak asin. Kalau rumput kemarin kan ada sedikit asin ya. Kalau ini tuh nggak guys. Lebih kayak apa ya? Kayak enak aja gitu loh. Kalau diminum, coba kita bakalan tes gunain susu full cream guys. Oke guys, mari kita minum. Tambahkan. Wow. Enak sih. Menurut aku ini tuh lumayan enak. Kalian tahu kan? Matcha itu rasanya mungkin sedikit gimana ya? Kayak kalau aku rasain tuh kayak tebu. Aku nggak tahu matcha itu emang rasanya kayak tebu atau emang matcha yang aku minum tuh agak murah. Sebenarnya jelateng itu kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang punya banyak manfaat asal pengolahan kalian bener. Jadi yang kedua adalah daun cipulukan. Lihat ini, siapa yang ngambil sampai akar-akarnya coba. Sebenarnya ini nggak bahaya sih, tapi tuban ini bisa tumbuh liar di pinggir jalan. Dan zaman sekarang apa aja yang tumbuh di samping jalan itu kan kotor. Daun ini tiap hari kena polusi, kena abu knalpot, debu jalanan, dan yang paling ekstrim resiko kena kencing orang atau hewan lewat.
Jadi kalau zat-zat sisa metabolisme itu sampai masuk ke lambung, mungkin aku bakal diare seminggu. Tapi demi membuktikan apakah semua daun hijau bisa jadi matcha, mari kita eksekusi. Alright guys, ini dia daun apa ciplukannya. Kalian bisa lihat ini ada buah-buahnya guys. Ini buahnya nih. Ciplukan juga punya buah yang biasanya sangat enak kalau kalian lagi kelaparan di alam liar. Gini bentuknya. Belum mateng, Cok. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Yakin. Ya. Pahit anjir, tolol buat kameramen. Iya guys, ternyata itu belum matang. Jadi aku bakal tunjukin buah yang udah matang aja sih. Ini nih, mateng nih. Kalau mateng tuh ada kayak orange kayak gini nih. Nah, ini enak nih. Enak, guys. Ini orang enak banget. Mana ya? Di pinggir jalan, bro. Iya, rasanya itu lumayan enak dan asem-asem dikit, terus manis. Mari kita fokus macanya. Kita cuma perlu ambil daun yang lumayan bagus, soalnya banyak daun yang bolong dimakan ulat. Ini aman gak sih, Nam? Itu bakal aman kok, tenang aja. Terus aku bakal cuci bersih biar semua kotoran itu hilang dan siapin air dengan garam buat membunuh bakteri dan membuka sel klorofil, terus cemplungin ke air es untuk kunci jar klorofil agar hasil akhirnya crispy dan tetap hijau. Dan langkah terakhir adalah pengeringan. Ya, ini bakal makan waktu 2 hari. Aku harap aku bisa beli microwave. Tapi lihat deh setelah 2 hari hasilnya. Ini kenapa jadi kecil-kecil kayak gini, boy? Wah, tapi ini crispy banget, guys. Aku gak bakal nyangka hasilnya bakal nyusut kayak gini. Tapi ini beneran berhasil. Salah satu hal yang bikin daun ini bisa jadiin matcha itu ada di tekstur dan warnanya. Dan kalian lihat setelah proses sebelumnya bisa bikin daun jadi lebih crispy dan hijau tanpa kecoklatan. Wah, ada suara kreknya kan? Wah. Dan langkah final buat jadi matcha, aku bakal taruh semua daun kering ini ke deplokan. Dan deplok itu sampai jadi bubuk matcha siap minum. Lihat guys, warnanya ini kayak hijau tua banget, nggak kayak tadi. Kayak tadi hijau cerah kan? Hijau muda cerah nggak sih? Iya kan? Nggak tahu. Lihat deh warnanya, ini cantik banget bukan? Warna hijau cerah, terus tekstur yang udah halus banget dengan aroma khas yang cukup harum dari ciplukan. Sekarang aku bakal saring lagi biar dapetin bubuk yang halus banget dan seduh di gelas dengan air panas. Dan lihat bro, ini kelihatan enak banget kan? Gimana ya baunya? Aku agak gimana gitu maksudnya? Agak susah buat ngomongnya. Iya guys, setelah diseduh aromanya agak sedikit aneh. Itu kayak obat herbal gitu. Alright guys, ini dia matcha daun ciplukannya. Aku bakal langsung tes buddy. Gak bisa. Bro, gak bisa. Pahit banget kan? Daun ciplukan gak bisa dimakan. Itu pahit banget, coba. Jangan dimakan. 5, 0 dari 5. Sebenarnya daun ini banyak khasiatnya, tapi nggak enak walaupun banyak khasiat. Aku gak saranin kalian minum walau pakai susu full cream. Pahit banget, sumpah. Dan yang ketiga, Oh, ini enak banget. Yang ketiga adalah kangkung. Kenapa aku masukin? Karena kangkung di Amerika itu sangat beracun dan berbahaya banget. Aku nggak tahu kenapa mereka ngecap itu berbahaya. Padahal kan ini kangkung, ini enak banget gak sih? Itu enak. Tenang aja, ini bakalan aman karena ini adalah makanan favorit orang-orang Indonesia. Jadi ini bakalan aman banget. Kalian bisa coba di rumah juga kok. Step pertama, ambil kangkung di kulkas. Iya, mamaku nyisiin kangkung kemarin. Ambil daunnya aja karena itu bagian yang mudah kering. Terus cuci bersih. Kali ini kita bakal rebus tanpa air garam. Dan durasinya cukup 10 detik aja. Takutnya itu malah layu. Baunya gak terlalu buruk sih. Kayak ini bakalan enak banget sih. Terus kita aduk-aduk di air es biar ngunci warna hijaunya. Ya, aku gak perlu jelasin beberapa kali kan. Terus kita keringin dia pakai kipas angin. Tentunya 2 hari. Dan setelah 2 hari kita bisa lihat kangkungnya jadi kayak gini. Tampilannya agak meyakinkan. Itu hijau tua. Aku yakin itu pasti bakalan enak banget sih. Jadi aku langsung taruh di deplokan dan deplok selama 1 jam penuh. Beneran, ini video isinya deplok mulu. Tapi lihat deh hasil dari matcha kangkung ini. Bagus sih. Bagus banget sumpah. Ini hampir mendekati sama matcha mungkin. Kita cuma dapat segini doang guys. Lihat deh, ini dikit banget bro. Gak apa-apa deh daripada kita ngulang. Kita butuh proses 3 hari guys. Jangan diulang guys. Aku langsung taruh di gelas dan seduh pakai air hangat. Wow, hijau merona guys. Ngelihat seberapa cantik warna dari minuman ini, pasti kalian gak bakal nyangka kalau ini dari kangkung. Dan Kita setelah langsung coba, semua itu, Oh, ini kayak jus.
apa ya? Lembut banget guys. Sumpah tekstur lembut banget. Soft, terus kayak ada asin dikit, terus rasanya kayak kangkung lah ya. Aku agak lupa gimana rasa pastinya, tapi teksturnya beneran kayak kalian minum jus. Ada sedikit kental dan berserat dan rasanya ngangkung banget. Jadi aku bakal coba buat tambahin susu full cream, siapa tahu aku nemuin rasa baru. Alright guys, ini dia matcha kangkung dengan susu full creamnya. Lihat ini kelihatan hijau banget. Tapi masih ada kasar-kasar, itu wajar banget kan. Sekarang kita bakalan coba guys. Wow, perpaduan antara kangkung dengan susu full cream dan sangat lumayan enak. Dan keempat yang bakal kita cobain ada daun pandan. Sebenarnya daun ini nggak terlalu bahaya. Kenapa aku masukin? Karena ya pengen aja. Soalnya banyak yang komen, bang gunain aja daun pandan gitu. Tapi kita bakalan tes apakah daun pandan ini cocok buat dibikin matcha. Selain daun teh, aku yakinin pasti bakalan enak banget sih. Aku langsung ambil daun yang masih lumayan muda, terus cuci bersih. Kalian tahu kan pandan itu panjang banget dan ini bakalan repot kalau direbus. Jadi aku potong kecil-kecil. Let's go, kita bakal masuk ke tablet, cuy. Let's do it, buddy. Ini mungkin bakal jadi bleaching yang lumayan lama karena pandan punya permukaan yang kaku. Jadi bleaching selama 2 menit, terus masukin ke air es buat kunci warna hijaunya. Dan aku punya masalah. Walau aku udah potong kecil-kecil sebelumnya, tapi kayaknya ini masih terlalu besar deh. Dan bakal sangat susah kalau aku deplok jadi bubuk. Jadi aku potong lebih kecil-kecil lagi kayak gini. Terus kita tinggal keringin deh. Aku harap kipas aku nggak rusak sih. Proses ini makan waktu 2 hari, tapi untuk hasilnya beneran sebagus ini. Alright guys, ini dia pandan yang udah kita keringin tadi. Dan looksnya ini lumayan bagus banget. Kalau kalian bisa lihat ini, wow, ini bagus banget. Tapi kayaknya ini bakalan jadi matcha terenak deh guys. Kita bakalan coba guys, apakah itu enak atau enggak. Jujur walau aku udah potong kecil-kecil kayak gini, itu masih susah banget buat dihalusin. Jadi aku butuh chopper. Hasil gilingan chopper itu lumayan bagus. Sekarang aku bakal deplok sampai matcha pandan kita jadi. Kok nggak ada aroma pandannya ya? Kayak rumput-rumput sebelumnya. Atau emang yang hijau-hijau tuh kalau kita deplok tuh emang aromanya tuh sama semua kali ya? Jujur aja aku juga nggak tahu aroma pandannya hilang saat jadi bubuk. Tapi kita nggak tahu soal rasanya. Apakah kan? Ini sama rasanya dengan matcha rumput. Let's try buddy. Ini pandan loh. Harusnya wangi banget. Tapi kita bakal tes rasanya guys. Semoga aja ini enak banget. Semoga aja nggak pahit kayak sebelumnya. Oh bro, what the hell? Kayak gimana ya? Coba lagi guys. Bro, agak lumayan gak enak tapi aku juga nggak tahu kenapa pandan rasanya aneh banget. Justru daun yang paling sering digunain malah kerasa kurang enak. Jadi aku bakal campur susu full cream dan untuk kali ini aja aku bakal saring biar segala ampas yang bikin seret minuman ini hilang. Dan mari kita coba. Jangan gitu tolong. Alright guys, ini adalah matcha daun pandannya. Sekarang kita bakalan coba. Semoga aja ini enak setelah aku saring lagi ya. Woo! Come on man. Kedeketan tolol. Rasanya tuh kayak ada hampir sedikit pahit. Jangan kedeketan tolol. Situ aja. Rasanya tuh ada kayak sedikit pahit ke arah pahit. Terus kecampur susu full cream tadi rasanya tuh agak lebih padat. Terus kayak gimana ya? Kalau santan tuh rasanya gimana? Creamy ya? Aku nggak tahu maksudnya itu creamy atau enggak. Tapi rasanya tuh kayak agak creamy terus kayak padat terus kayak soft, tapi agak sedikit menuju ke arah pahit dikit guys. Tapi jadi kita ke cover sama susu full cream tadi. Coba aja itu udah ke cover, itu rasanya kayak aneh banget. Mungkin aku bakal kasih 4 atau 3,5. Kita bakal lihat reviewnya. Jadi menurut kalian mana yang enak? Kalau aku sih kayaknya matcha rumput lebih enak. Kalian wajib coba sih. Itu enak. YouTube telah rekomendasiin video keren ini buat kalian tonton. Jadi apa salahnya kalau kalian klik video ini? Klik aja, nggak usah malu-malu. Ayolah, itu seru banget. Makasih ya udah nonton.